Bab 785. Tahu menjaga kelakuan atau tidak. Kemudian Audrey Han terus memikirkan masalah Golden Ye. George Kiao bilang kalau ia akan mengirim sebuah pesan singkat kepada Golden Ye, dan menyuruhnya untuk datang kemari. Ia ingin bertemu dengan Golden Ye, tapi ia juga berpikir, apakah Golden Ye bisa merasa jijik kepada dirinya, karena terus mempergunakan George Kiao untuk menyuruhnya keluar. Hingga sini, Audrey Han pun berujar pelan, itu, bagaimana kalau kamu tidak perlu mengirim pesan singkat kepadanya? Hari ini begini saja, kamu tidak perlu buru-buru. Hah? George Kiao terdiam sesaat dan mengambil ponselnya bengong. Mengapa? Bukankah hal ini lebih cepat lebih baik? Bukan. Audrey Han menggeleng kepala, aku takut ia tidak dapat menerimanya. Jika dirinya yang tiba-tiba datang ke dalam kehidupannya, terlalu sering muncul di hadapannya, ia mungkin saja akan langsung mengusirnya, sebelum ia terbiasa dengan dirinya. Lebih baik dirinya jangan mencoba-coba dulu. Tapi, aku sudah mengirimnya. Asteris. Golden Ye duduk di atas sofa balkon dengan satu tangannya yang mengambil secangkir kopi, dan satu tangannya lagi yang mengambil ponsel. Di hari libur seperti ini, ia memakai sweater berlengan panjang berwarna abu-abu, dan celana panjang yang sederhana. Di bawah sinar matahari yang menerpa, wajahnya pun tampak semakin tampan. Jika sekarang ini ada kamera yang mengambil gambarnya, dan mengirimnya ke internet, para warganet pasti akan mengira fotonya ini adalah potret seorang artis. Layar ponselnya masih berhenti pada obrolannya dengan George Kiao. Foto itu tidak diperbesar olehnya, namun dapat terlihat jelas bentuk wajah wanita itu yang cantik. Padahal ia hanya memakai baju kain sutera tipis putih, bahkan rambutnya saja juga tidak dirapikan, dan hanya diikat asal ke belakang kepala dengan karet, namun penampilannya itu tetap membuat Golden Ye tidak dapat mengalihkan pandangannya. Kelima inderanya itu bukanlah tipe yang sangat mencengangkan, bahkan kalau kelima inderanya itu dipisahkan, juga tidak tampak begitu sempurna. Tapi ketika kelima inderanya digabungkan bersama, entah bagaimanapun dilihat, ia pun merasa sangat nyaman, dan memiliki ketertarikan yang mematikan bagi dirinya. Golden Ye menarik kembali pandangannya, lalu meletakkan cangkir kopi dan memijat pelipisnya. Ia tahu jelas kalau George Kiao sengaja melakukan ini. Sengaja mengajaknya makan siang, sengaja mengirim fotonya kepada dirinya, sengaja ingin memancingnya untuk pergi ke sana. Walaupun semua ini sengaja dilakukan oleh George Kiao, tapi bagaimana dengan wanita itu? Orang lain menyuruhnya pergi, dan ia langsung ikut pergi. Apakah ia tidak mengerti untuk menjaga kelakuannya? Mengingat hari itu di ruang sekretaris, saat ia yang tiba-tiba tersadar kembali dan memeluk erat dirinya, ia juga tidak menjaga kelakuannya sama sekali. Saat itu, Golden Ye pun merasa ia itu salah mengenal orang, dan dirinya bukanlah orang yang ingin dipeluknya. Hanya saja ia terbangun dari mimpinya, dan salah mengenal orang ketika ia tidak sadar, jadi baru bisa memeluknya. Semakin dipikir, hati Golden Ye pun menjadi semakin kacau. Tak lama kemudian, sudut bibirnya membentuk senyuman sinis, lalu bangkit dari tempat berjalan keluar sana. Asteris. Jadi kamu sudah mengirim pesan singkat, setelah kita duduk sebentar. Audrey Han termenung memandang George Kiao. Iya. Kira tidak begitu cepat, dan mengira dirinya masih keburu untuk memberitahu George Kiao. George Kiao terus mengangguk, lalu berkata, tapi, kakak ipar jangan khawatir, Goldie tidak mungkin datang kemari. Mendengar ini, Audrey Han tidak tahu mau tertawa atau menangis. Kamu ini sedang menghiburku, atau memberi pukulan berat kepadaku. Hah? Kakak ipar, aku tidak bermaksud memberi pukulan untukmu, aku hanya ingin. Apa yang ia katakan? Apakah ia membalasmu? Audrey Han harus mengakui bahwa ia masih cukup penasaran akan hal itu. Sebenarnya bagaimana dengan sikap Golden Ye kepada dirinya, setelah ia kehilangan ingatannya?
Dan ia juga ingin mengetahui bagaimana kesan Golden Ye kepada dirinya, melalui mulut George Kiao. George Kiao mana berani memberitahu Audrey Han, kalau Goldie Yuchi hanya membalas, "Pergi kamu," kepadanya. Ia pun berbohong dan berkata, "Mungkin ia sedang sibuk, jadi belum membalas pesan singkatku." Aku tebak ia mungkin saja belum melihat pesan singkatku. Ternyata seperti itu. Audrey Han merundukkan kepala dan tidak dapat menjelaskan perasaannya. Ia tentu saja ingin bertemu dengan Golden Ye, tapi ia juga takut Golden Ye yang sekarang ini akan membenci dirinya, jika mereka bertemu terlalu banyak kali. Audrey Han menghela nafas di dalam hati, dan tidak berbicara lagi. George Kiao dapat menemukan kekecewaan dari wajahnya, dan hanya bisa segera mengalihkan topik pembicaraan. Makanan restoran ini sangat enak, nanti kakak ipar harus mencobanya. Terima kasih. Restoran ini cukup cepat dalam menyajikan makanan. Sekitar 10 menit setelah Audrey Han dan George Kiao duduk di sana, makanan pun sudah disajikan. Audrey Han hanya asal memesan seporsi spaghetti, karena ia tidak ada nafsu makan sama sekali. Namun berbeda dengan George Kiao, nafsu makannya ini sangat besar, dan ia pun memesan seporsi hotpot sapi untuk dirinya. Ketika disajikan, makanannya pun masih menyebar asap dan aroma yang sedap, bahkan supnya saja masih berbuih-buih panas. Sekali melihat itu, mata George Kiao pun langsung bersinar. Makanan ini sangat enak. Kakak ipar harus coba nanti. Ketika mencium aroma itu, Audrey Han pun merasa sedikit janggal. Ia langsung berkerut alis, dan merasa aroma ini terlalu kuat, serta membuatnya merasa tidak enak badan. Ia pun langsung mengulur tangan menutup hidungnya. Lagi pula tempat ini adalah ruangan kecil, apalagi ia cukup sensitif akan aroma ini. Dengan cepat, aroma ini memenuhi satu ruangan, dan Audrey Han juga tidak kuat lagi untuk menahannya, raut wajahnya pun ikut menjadi buruk. Kakak ipar, daging sapi restoran mereka ini benar-benar sangat enak, kamu harus segera mencobanya. George Kiao bangun dari tempat, dan ingin mengambil beberapa makanan untuknya. Aroma yang kuat itu terus mengguncangkan isi perut Audrey Han. Ia pun tidak dapat menahannya lagi, lalu menutup mulut keluar dari ruangan kecil itu. Kakak ipar, ada apa denganmu, kakak ipar? George Kiao langsung keluar mengejarnya. Audrey Han hanya bisa berkata, aku pergi ke kamar kecil sebentar. Kemudian ia langsung menghilang dari hadapan George Kiao. Ia mengelus kepalanya dan menoleh balik melihat ke ruangannya. Aneh sekali, padahal aroma itu sangat enak. Tapi kakak ipar sepertinya tidak begitu menyukainya. Bisa-bisanya hampir mau mual seperti itu. Siap? Lebih baik ia minta tolong untuk bawa makanan ini pergi terlebih dahulu, sebelum kakak iparnya kembali. Rasa mual Audrey Han menjadi sangat kuat. Tapi ia tidak begitu familiar dengan tempat ini, dan ia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mencari kamar kecil. Ketika isi perutnya terguncang dan tidak dapat menahan diri lagi, Audrey Han akhirnya pun menemukan kamar kecil. Sekali mual, air matanya pun ikut bercucuran. Isi perutnya yang terguncang itu sungguh membuatnya tidak enak badan, bahkan keringat dingin saja juga ikut mengalir. Entah juga hal ini berlangsung berapa lama, Audrey Han pun baru merasa dirinya agak membaik. Ia memutar keran wastafel, dan menyiram bersih kotoran di dalam sana, sembari mencuci tangannya. Ketika ia menampung air dan ingin membasuh wajahnya, selembar tisu pun dibawa ke hadapannya. Audrey Han terdiam sesaat, lalu mengulur tangan menerima tisu itu. Melihat tampangmu ini, sepertinya kamu kurang cocok untuk membasuh wajah dengan air dingin sekarang. Suara pria yang pelan terdengar dari sisi kirinya. Usai menerima tisu, Audrey Han pun menoleh ke arahnya. Sekali menoleh, Audrey Han pun langsung berdiri diam di tempat. Bukankah pria yang memiliki sepasang mata rubah dengan senyuman itu adalah Zaiden Duanmu yang pernah ditemuinya dulu? Sebenarnya jarak dari terakhir kali mereka bertemu hingga sekarang ini juga tidak begitu jauh.
Mereka pernah duduk berseberangan dan berbincang, jadi Audrey Han tentu saja masih mengingatnya. Setelah melihat jelas wajahnya, Zaiden Duanmu pun langsung menyipitkan mata, dan mengangkat alisnya. Kamu, pasangan pernikahan yang diumumkan Golden Ye, Audrey Han. Sejak awal, tatapan yang dilemparkan Zaiden Duanmu kepadanya cukup aneh, seperti terkejut bisa bertemu dengannya di sini. Tapi ia seperti kepikiran sesuatu lagi, lalu merasa lega. Bersambung.